semboyan kita amalkan, semangat hanya pada pramaiannya, atas bimbingan yang... Halo Sobat Taksu, selamat jumpa di Bincang Taksu, berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Bersama saya, Rizky. Saya Reta. Nah, kali ini kami sedang dalam meeting bersama teman-teman senior kami, yaitu Pak Mamang Warsa, SPD, Edukasi, MPD, yang sekarang bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Teluk. Nah, untuk Bapak, bagaimana kabarnya di siang hari ini, Pak? Om Swastiastu, Om Manu Badra Krateyu Yantu Iswanta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru, terutama anak-anak saya yang ada di Taksu, SMA Negeri 1 Tampak Siring. Paling tidak saya pernah mewarnai pendidikan di sekolah SMA 1 Tampak Siring. Ya, satu pernah menjadi keluarga besar di sana, dan kabar Bapak hari ini astungkare sehat dan baik saja di tempat tugas yang baru. Ya. Bapak kan sempat bertugas di Taksu. Kalau apa boleh mungkin diceritakan? Bapak bertugas pertama di SMA Negeri 1 Tampak Siring Taksu itu dari tahun 2000 semenjak sekolah SMA 1 Tampak Siring itu berdiri baru 1 tahun. Kami diangkat di sana berdelapan, dan satu ada yang sudah jadi kepala sekolah di Singaraja itu, dan berakhir Bapak mengajukan pindah di SMA 1 Rendang di kampung halaman Bapak, karena saya terus terang aja menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan, sebuah kenangan sebagai satu lukisan kehidupan Bapak, karena Bapak pernah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Tampak Siring dan pernah mewarnai tentang bagaimana menjadi keluarga besar, menjadi guru pengajian, menjadi bagian dari orang tua anak-anak di SMA 1 Tampak Siring, dan Bapak tetap berbahagia. Dan hari ini Bapak bertugas di SMA Negeri 1 Tembuku adalah bagian dari pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak lukis di SMA 1 Tampak Siring. Bapak berada di sekolah ini, apa sih bisa Bapak kerjakan di sekolah SMA? Kesan Bapak baik dan kekeluarganya luar biasa. Mudah-mudahan sampai sekarang dipertahankan dan menjunjung tinggi satu nilai-nilai peradaban pendidikan, apalagi di SMA 1 Tampak Siring itu sekolah yang dekat istana, dekat dengan pura Pucak Tegah. Di situ ada satu peradaban spiritual, ada satu peradaban nasionalisme, ada satu peradaban kenegaraan di situ karena dekat dengan istana. Makanya Bapak sering mengatakan di mana pernah bertugas, Bapak pernah pengalaman Bapak bertugas di samping istana presiden. Tapi dikira mungkin di Jakarta, tetapi di istana presiden Tampak Siring. Tapi paling tidak Bapak mewarnai satu riak-riak, biarpun sedikit apapun yang Bapak pernah lukis di SMA 1 Tampak Siring adalah bagian dari yang ikut mewarnai satu pendidikan di Kabupaten Gianyar dan di Provinsi Bali. Tetapi di SMA 1 Tampak Siring, kekeluarganya tadi Bapak katakan kekeluarganya bagus sekali. Nah, kami di sana pernah bagaimana setiap hari Jumat kita makan bubur bersama sama Bapak Kepala Sekolah Pak Puja Armanyo waktu itu, yang menjadi satu teladan bagi kami karena dari bagaimana tutur sapanya dan bagaimana memperlakukan guru-guru, sehingga kami dan saya Bapak bisa sekarang ya dari pengalaman beliau lah. Dan SMA 1 Tampak Siring sudah banyak melahirkan
kepala sekolah, termasuk kepala sekolah, salam sama Bapak Ngakan selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Tampasiring, waktu itu menjadi wakil beliaunya, dan SMA 1 Gianyar itu adalah pernah di SMA 1 Tampasiring, SMA 1 Sukowati pernah di SMA 1 Tampasiring juga, dan di SMK Groga pernah di SMA 1 Tampasiring. Dan satu adalah Bapak bagian dari keluarga besar 1 Tampasiring. Tidak bisa dihilangkan begitu saja sebuah kenangan, karena kenangan itu akan menjadi satu ingatan yang panjang. Ya, itulah yang memang Bapak rasakan sampai sekarang. Kalau Bapak ke SMA 1 Tampasiring, ke Tangsu, seperti pulang ke rumah sendiri gitu. Bapak pindah di 2025 kalau tidak salah, 2025 Bapak di SMA 1 Rendang. Nah, sampai di SMA 1 Rendang Bapak meniti karir, Bapak dijadikan wakil kesiswaan di situ. Dan setelah itu 2023 Januari genap ini 1 tahun 8 bulan, saya dipercayakan menahkodai SMA 1 Tembuku. Menahkodai artinya mengkoordinir gitu ya. Kalau orang mengatakan sebagai kepala sekolah, saya mengkoordinir, Bapak mengkoordinir bagaimana mengkoordinir siswa, mengkoordinir Bapak Ibu guru, mengkoordinir kepegawaian yang ada menjadi satu keluarga besar di SMA 1 Tembuku juga. Kami juga di sini dan Bapak sendiri sekarang mewarnai juga pendidikan di Bangli. Ya, ikut mewarnai karena di sekolah Bapak di SMA 1 Tembuku ya disebut dengan Dosmaku gitu. Itu ada di lembah peradaban Bukit Undisan. Satu lembah peradaban kesucian juga. Karena di rumah-rumah karakter, namanya rumah karakter pendidikan di SMA Negeri 1 Tampasiring, di rumah peradaban karakter di SMA 1 Tembuku memiliki satu tujuan, yaitu bagaimana memanusiakan manusia menjadi manusia yang manusiawi. Sudah barang tentu lewat pendidikan. Itulah pendidikan sejatinya, bukan semata-mata kita belajar, tetapi bagaimana kita memperoleh pendidikan di rumah karakter yang disebut dengan sekolah SMA 1 Tampasiring yang disebut dengan Taksu, dan SMA Negeri 1 Tembuku yang disebut dengan Dosmaku. Itu semuanya dalam satu payung memajukan peradaban itu. Dan kami ingat betul, saya dan Bapak ingat betul waktu pindah. Ingat sekarang mungkin entah di mana, dulu ketua OSIS-nya adalah Eka, namanya Bu Eka. Itu sekarang mungkin kerjanya di pendamping desa. Saya ingat betul anak ketua OSIS sampai rame-rame pulang ke rumah Bapak waktu itu. Karena apa? Karena Bapak itu sudah menyatu dengan anak-anak. Ketika Bapak jadi guru akan menjadi sebuah memandang anak itu, menaruh anak itu di hati, bukan di mata. Ketika sudah hati yang bergerak, ada satu ketulusan di situ mendidik, ada satu keikhlasan mendidik di situ, ada satu satu keberanian. Nah itulah yang Bapak lakukan di Tampasiring dengan teman-teman, bukan sendiri. Kami bergerak bersama mewujudkan satu impian, merubah perilaku ke arah yang lebih baik untuk anak-anak di Tampasiring saat itu. Ya. Iya, pandangan Bapak pribadi, SMA 1 Tampasiring yang terletak di Kabupaten Gianyar, pandangan pertama adalah seni di situ. Karena apa? Karena Gianyar itu pusat budaya dan seni. Sehingga pandangan Bapak seperti Ubud. Pandangan Bapak seperti seni-seni di Kabupaten Gianyar. Sama dengan Payangan, sama dengan Tampasiring. Di situ ada satu mindset Bapak yang tergerak pertama adalah orang-orang seni bergerak di situ. Betul. Makanya Tampasiring selalu
kalau seni lomba, dan sering sekali kalau Bapak waktu itu ngantar-ngantar lomba sama Pak Dewo Semarbau, seorang guru seni. Dan banyak satu lukisan indah yang tidak bisa dilupakan. Apakah itu lukisan-lukisan yang nyeleneh, ya dalam konteks bercanda gitu loh, yang bercanda seperti ada teman yang mengaku jadi kepala sekolah dan tahu-tahu kepala sekolah tidak tahu bahwa seperti teman gitu. Tetapi semua itu tidak ada satu dendam. Termasuk Bapak Kepala Sekolah, Pak Gusti Puja Armanye, itu adalah orang tua saya, ya, menyadari betul konteks bercanda di situ. Nah, itulah yang terjadi, satu kenangan yang sampai sekarang kalau ketemu dengan teman-teman Bapak di SMA 1 Gianyar, SMA 1 Sukawati, nah itu satu membuka kenangan lama, bukan luka lama, kenangan lama. Itu kira-kira bahwa yang terlintas di pikiran Bapak di SMA 1 Tampak Siring adalah satu SMA yang plus ada nilai seni dan budaya, sehingga apapun yang digerakkan di situ dengan muatan lokal jeniusnya, saya yakin, Bapak yakin bahwa ilmu itu akan bermuara dengan seninya. Makanya ilmu itu tidak bisa melupakan seni semata. Nah, makanya itulah pengetahuan yang didaulat dengan konteks seni itu bagus. Pengalaman menarik dan mengesankan pernah. Pernah dulu ada siswa yang marah gitu loh sama guru gitu loh, dan saya terjun langsung di situ. Bapak terjun langsung dan Bapak tidak dendam sama siswa tersebut. Ya. Nah, terus ada satu pengalaman yang menarik juga di sana di SMA 1 di SMA 1 Tampak Siring. Teman-teman itu berbaurnya bagus, saling mengingatkan, ya, sama teman-teman lah. Kekeluarganya bagus banget ya. Dan pernah satu saat bahwa Bapak merasa bangga menjadi seorang guru. Karena apa? Karena pernah Bapak di Samsat, di kantor Samsat Gianyar, ada seorang polisi yang membantu saya nyamsatkan mobil. Ya, waktu itu diambil langsung surat-suratnya. Saya pikir calo. Bapak pikir calo, tahu-tahu setelah diambil dia membantu, sepeser pun enggak minta jasa, enggak. Apa yang terjadi? Dia bilang bahwa saya adalah anak didik Bapak. Namanya Sutiji kalau enggak salah. Sehingga dia mempeluk. Tetapi disitulah kebanggaan menjadi seorang pendidik. Bukan, jangan tanyakan seorang pendidik itu bisa menghasilkan beli mobil berapa, rumah berapa, enggak. Tetapi bisa mengantarkan anak-anak berubah ke arah perilaku yang lebih baik dan menjadi orang-orang yang mandiri dan penuh karakter. Itulah sebenarnya cita-cita seorang guru kepada anak-anaknya. Ya, itu pengalaman yang menarik sebenarnya banyak. Kalau diceritakan itu mungkin satu hari, kan gitu ya. Yang jelas disiplin itu kunci utama. Nah. Disiplin itu muaranya banyak. Kalau kita jabarkan disiplin itu taat aturan, kan gitu kan? Taat tata tertib itu kan disiplin. Kalau disiplin waktu, ya. Di sekolah ada satu aturan, di desa ada peraturan daerah atau peraturan desa, di desa adat ada awi-gawe. Semua kalau kita disiplin akan bermuara, orang mengatakan akan indah pada waktunya, kan seperti itu. Jadi ketika kunci yang pertama disiplin, terus jangan pernah sering mengeluh, ya kan? Kalau orang sering mengeluh berarti orang itu tidak ingin keluar dari zona nyaman. Ingin sukses, ingin menjadi orang yang sukses dalam artian tetap bahagia. Karena sukses belum tentu orang bahagia, tetapi kalau bahagia pasti orang itu sukses karena bisa mengartikan sebuah kebahagiaan.
Tetapi kunci untuk meraih satu mimpi-mimpi yang bagus, tapi jangan tidur terus. Kalau meraih mimpi itu harus bangun dong, tidur kan. Nah, satu kuncinya disiplin. Yang kedua, kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, orang yang terlena oleh keberadaan di zona nyaman, misalkan orang yang nyaman jadi siswa yang penting naik, itu orang tidak hanya di zona nyaman, tidak ingin keluar dari zona nyaman, tidak bisa sukses. Itu. Yang ketiga, kita harus kerja tulus, kerja ikhlas, kerja tuntas. Artinya apapun yang kalau jadi siswa, ikhlas menerima satu tugas dari guru, tuntaskan pekerjaan itu. Bapak yakin akan bermuara pada satu, pekerjaannya selesai. Artinya ketika sudah ikhlas, tulus, tuntas, semua akan berjalan seiring dengan apa yang kita programkan. Laksanakan dengan keikhlasan hati. Layani orang dan sebagainya. Orang mengatakan upasananing wah itu erdaya. Ya kan? Melayani dengan sepenuh hati. Ya, bekerja lebih baik daripada diam. Kan gitu? Ya, tidak ada karma tanpa pahala. Tidak ada. Setiap karma pasti ada pahala. Ya, tidak ada menabur benih tidak akan tumbuh. Sekalipun mau tumbuh pasti akan tumbuh. Kalau kita menebar benih kacang, tidak mungkin yang tumbuh padi. Itulah siklus yang disebut dengan siklus kehidupan dalam konteks karma. Makanya lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Saya yakin hasilnya baik. Ya, tidak mungkin magnet itu akan menarik kayu kering, sekalipun itu kayu cendana. Pasti konteksnya kalau magnet akan menarik sejenisnya. Itu hukum ketertarikan kan gitu ya. Itu hukum alam berartinya. Kalau magnet paling yang ditarik magnet itu besi, tidak mungkin kayu kering, biarpun kayu cendana yang harum bau, karena tidak sejenis. Itu. Salam saya, salam Bapak kepada keluarga besar teman-teman yang masih aktif di SMA 1 Tampasiring. Itu. Dan harapan pupuk kekeluargaan tetap saling membantu, ikhlas memberi, rela berbagi, ikhlas memberi. Dan di situ akan menjadi satu pekerjaan itu mudah. Karena sekolah itu adalah tempat kita kerja, atau kalau anak-anak adalah rumah kedua setelah rumah yang pertama orang tua. Guru anak-anak itu adalah guru pengajian sebagai orang tua kedua. Kalau Bapak, sekolah tempat kerja adalah rumah kedua. Apalagi sekarang 5 hari kerja sampai jam 3:30, 4. Itu artinya kalau tidak rasa sebagai anak, tidak ada hubungan batin, kita akan jenuh. Ciptakan kita dirindukan oleh guru-guru, dan guru-guru pun ciptakan dirindukan oleh anak-anaknya, selalu hadir di kelas. Itu. Dan itu terutama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tampasiring. Ya, sahabat saya, senior saya, termasuk Pak Dewa Semarabawa, mungkin ada Pak Yudi sudah pensiun gitu. Dan yang lainnya mungkin ya ada Bu Made Pubi, mungkin Bu Wardui sudah pindah. Nah itu tidak bisa karena persahabatan yang terkenang, yang langgeng itu tanpa ada satu kepentingan. Karena tulus ikhlas untuk bersahabat, saya yakin tidak ada satu pengkhianatan di antara kita itu yang disebut dengan tidak ada dusta di antara kita.
untuk SMA Negeri 1 Tampak Siring Taksu yang selalu ada di hati Bapak. Selamat HUT yang ke-25. Semoga Taksu SMA Negeri 1 Tampak Siring tetap menjadi terdepan dalam mendidik anak-anak bangsa, dalam mendidik khususnya anak-anak di Tampak Siring, sehingga menjadi anak-anak yang betul-betul menjaga etika, moral, dan peradaban bangsa, terutama SMA Negeri 1 Tampak Siring. Dan harapan Bapak juga bahwa pendidikan jauh lebih mulia dari hanya sekedar kepintaran. Karena kepintaran, pengetahuan tanpa didasari oleh pendidikan akan menjadi rapuh. Karena di situ adalah ada tiga kecerdasan, EQ, dan SQ-nya. Intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Di situ di SMA 1 Tampak Siring semuanya menjadi satu kekuatan, karena secara spirit bahwa SMA 1 Tampak Siring dekat dengan Pura Puncak 3. Ya, dekat dengan istana, otomatis tamu-tamu negara itu akan berimat di sana. Ya, harapan Bapak, salam sama anak-anak SMA 1 Tampak Siring, anak-anak Bapak yang ada di SMA 1 Tampak Siring. Biarpun Bapak tidak pernah secara langsung bertatap muka melukis pendidikan sekarang di Tampak Siring, tetapi Bapak tetap berdoa yang terbaik untuk SMA 1 Tampak Siring Taksu di ulang tahun ke-25 di tahun 2024. Semoga Rahayu, Sarang Sami, dan sehat santi. Sarang. Ya, terima kasih anak-anak Astungkare, sama-sama sehat, selamat, dan semoga anak-anak sukses, berbahagia, dan segala cita-cita tercapai dengan satu ketulusan dan ikhlas. Salam Rahayu.